Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mas Oyong yang saya hormati, para ustadz dan khusus ini para santri ya yang sebentar lagi akan pengabdian dan akan terbang kemana terserah gitu ya. Ini luar biasa. Ini saya memberikan di sini kok terasa seperti saya memberikan kuliah di Pasca Sarjana ini. Ini luar biasa nih santri-santri ini. Betul-betul yang mengisi ini dari berbagai universitas ini. Nah, kita berbicara Al-Qur'anul Karim dalam studi sastra Arab. Bisa di slide berikutnya. Ini bisa mana tuh? Ini ya. Nah, ini. Kuncinya bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu alat gitu ya. Makanya bahasa Arab itu merupakan medianya sastra Arab. Begitu. Ini merupakan alat untuk dapat memahami kandungan Al-Qur'anul Karim, kandungan dalam karya sastra Arab. Itu. Nah, bahasa Arab dalam Al-Quran begitu indah, bersifat sastrawi. Nah, bahasanya bersifat sastrawi. Itu. Nah, pada saat menggambarkan keindahan dan dengan menggunakan bahasa tersebut dapat merubah atau ini ya dapat merubah pesan misyid ya, misyid di dalam karya sastra dalam Al-Quran ya atau risalah dalam suatu teks gitu ya, baik teks Al-Quran, teks hadis, teks karya sastra Arab maupun teks-teks lainnya yang menjadi bahasa yang pedih gitu, tegas, menakutkan saat menceritakan sebuah ancaman, hingga bahasa yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Seorang penyair dia menghadapi apa saja yang terjadi di masyarakat, realita empirik, dia direct observation di dalam masyarakat, walaupun persoalannya itu panas bagaikan sinar matahari, tetapi oleh penyair itu dikemas dengan bahasa yang sejuk, yang kemudian dihasilkan, disajikan kepada pembaca seperti sinar rembulan. Wah, ini Taufik Hakim ini yang mengatakan begitu. Ini luar biasa ini. Bagus sekali itu sastrawan. Begitu. Itu. Nah, pada masa jahiliyah, ini masa pra-Islam ya, orang-orang Arab itu telah dikenal sebagai ahli sastra yang sudah sangat kompeten, capable, kredibel gitu atau dapat dipercaya ya, itu. Nah, mereka mengubah lirik-lirik syair, bait-bait puisi yang begitu mempesona dan mempengaruhi pembacanya gitu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan di bidang sastra yang bernilai tinggi. Hasil karya sastra Arab mereka gantungkan di Ka'bah dengan tulisan emas. Itu ada berapa itu? Ada as-su'ara al-asyrah atau as-su'ara as-sab'ah. Di dalam tarikh adab mesti sudah diberikan ini. Itu ada syair yang pilihan itu ada 7 penyair atau 10 penyair. Salah satu diantaranya adalah Umrul Qais, Nabigoh, Antara bin Sadat, banyak sekali. Itu ada spesialisnya sendiri. Maka karena puisinya itu indah, maka puisi-puisi yang terpilih digantungkan di Ka'bah maka disebut mu'allaqat. Dengan tulisan emas disebut muhadzabat. Gitu. Nah, itu. Terus langsung lagi. Nah, setelah turunnya Al-Qur'an, nah ini sudah menginjak ke masa Sadrul Islam ini ya. Setelah turunnya Al-Qur'an, keindahan dan kelembutan bahasanya dipandang sastrawi sekali, artinya bersifat sastra ya, sastrawi itu, sehingga memicu sejumlah kajian yang tidak habis-habisnya
baik kajian yang menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian-penelitian lain tentang Al-Quran itu. Dari aspek linguistiknya, dari aspek sastranya, dari aspek filsafatnya, dari aspek naratologinya. Kok ada naratologi, ilmu tentang cerita? Ya itu ada surat Al-Qasas. Begitu. Itu. Jadi luar biasa. Bahkan kaitannya dengan penyair itu ada surat sendiri tentang Syu'ara, surat Syu'ara. Itu surat para penyair. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, karena itu ya ini Al-Quran bukanlah karya sastra. Nah, ini jebakan waktu ujian Profesor Hamamah menguji mahasiswa tingkat doktor. Al-Quran ditinjau dari sastra begitu, ditanya Al-Quran itu sastra atau bukan? Al-Quran sastra. Wah, ini terjebak itu. Al-Quran itu ya ini bukan karya sastra, tetapi Al-Quran itu bahasanya sangat sastrawi dan membuat nikmat pembacanya. Ini ditekankan, ini poinnya di sini. Al-Quran bukan karya sastra, tetapi bahasa Al-Quran itu sangat sastrawi. Ini tekankan di sini. Nah, gitu. Nah, terus karena itu setelah di zaman jahiliyah ini karya-karya sastranya begitu berkualitas tinggi dan banyak penyair-penyair itu gitu ya, dengan karya-karyanya itu ya menyesatkan ya banyak orang karena melihat Al-Quran itu ragu begitu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 ditantang ini itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, ditantang ini tuh, kalau memang masih ragu dengan Al-Quran, udahlah ini tuh buatlah satu surat saja yang sama seperti Al-Quran kalau bisa. Ditantang ini penyair-penyairnya begitu. Nah, memang penyair itu merupakan satu-satunya profesi ya yang diabadikan sebagai judul di dalam sebuah surat Al-Quran, yaitu surat Quran surat Asy-Syu'ara, ini surat ke-26 ini ya. Para penyair ya, Islam memuliakan para penyair muslim. Nah, ini para penyair muslim gitu. Apa? Ya sebagai tandingan penyair jahili yang sesat. Maka muncullah penyair-penyair muslim gitu. Siapa ya? Seperti Hasan bin Thabit, kemudian Khonsa binti Amru. Ini penyair muhdharam. Penyair muhdharam itu adalah penyair yang hidup pada masa jahili tapi juga hidup pada masa sodrul Islam. Tapi akhirnya masuk Islam nih Khonsa ini. Gitu. Nah, bahkan para penyair tersebut menjadi sahabat Rasulullah dan diminta membuat puisi oleh Rasulullah untuk menandingi puisi-puisi jahili. Gitu. Ini luar biasanya di situ. Nah, lah ini di sini penyair-penyair ini, penyair-penyair yang mengajak kesesatan gitu, kecuali penyair-penyair yang mengajak perbuatan. Maka salah satu definisi sastra, apa itu sastra pada masa jahili gitu, al-adabu huwa at-tamattu bil akhlaqil karimah. Itu. Jadi sastra itu adalah bersenang-senang untuk membina atau menumbuhkan perilaku yang baik. Bersenang-senang dengan perilaku yang baik itu sastra. Bahkan pada masa jahili itu sastra berarti orang yang sering mengundang makan. Nahnu fil mastad nad'ul jafala la tarol adiba fima yantakir. Adib ini kan ahli sastra, penyair ya. Adib bimakna ad-da'i ila ta'am, orang yang mengundang makan. Makanya kalau kita semua mempelajari sastra, berarti kita semua akan menjadi orang-orang yang sering menelaktir orang.
Ad-da'i ila ta'am. Gitu. Nah, nanti kalau ada ustadz-ustadz ini kemudian nelaktir, wah ini berarti sudah mendapat pelajaran sastra ini. Karena salah satu definisi sastra itu kan ad-da'i ila ta'am. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ini semua menjadi orang-orang yang sering menelaktir ini. Ya udah otomatis ini nanti. Ini seperti itu. Nah, itu ya. Nah, hasil karya sastra Arab ini. Pertama Umrul Qais. Ini Umrul Qais ini mengisahkan kepada kita tentang kesedihan, kesucian, kesusahan dan kegelisahan yang dialaminya. Kesedihan tersebut disebabkan oleh berpisahnya dengan kekasih yang ia cintai. Ya, hal tersebut dituangkan dalam puisinya di bawah ini. Coba ini. Walailin kamaujil bahri arkho sudulahu alayya bi anwa'il humum liyabtaliya. Gitu ya. Demi malam bagaikan gelombang samudra yang menyelimuti tirainya padaku, gitu ya, dengan berbagai macam kesedihan yang bertubi-tubi terus menerus, tidak henti-hentinya, gitu ya, untuk mengujiku. Ini Umrul Qais tatkala berpisah dengan kekasihnya, dia melihat gelombang samudra yang begitu dahsyat, menakutkan itu, wah seperti yang ia alami, begitu ya. Makanya ini ala ayyuhal lailu tawil, gitu ya, wahai malam yang panjang, gitu ya, itu tuh. Kenapa engkau tidak segera beranjak? Karena pada waktu malam itu gelap, hatinya gelap, dia kepikiran terus, kenapa saya berpisah dengan kekasih yang saya cintai, begitu. Digantikan pagi yang tiada seindah kamu. Melihat kekasihnya itu seperti pada waktu pagi saat matahari terbit. Coba lihat saat matahari terbit itu ya. Mau terbit itu pantulan sinarnya itu merah kekuning-kuningan seperti sulaman emas. Seindah itu kekasihnya. Ini kan luar biasa. Bahkan kekasih saudara umpamanya ini, kekasih saudara baru lewat, itu lewat ya, saudara bisa mengatakan innaha zahratun tabtasimu asi atas samsi. Wah ini, wah dia itu zahroh. Nah ini kan bahasa sastra, bukan oh itu perempuan, itu bukan, digambarkan dengan zahroh, setangkai bunga mawar. Setangkai bunga mawar tersenyum seperti apa? Pantulan sinar matahari yang sedang terbit. Lah ini kan bersastra itu. Jadi seperti itu. Nah, tema kutipan Umrul Qais, puisi Umrul Qais di atas adalah bentuk wasf, ini mensifati ya. Yakni menggambarkan kesedihan yang dialaminya. Gitu ya. Karena apa? Berpisah dengan kekasihnya. Gitu. Pada dasarnya seorang penyair ingin mengutarakan akan nasibnya yang malang. Ketika suatu malam datang, hatinya bertambah resah dan sedih. Penyair menggambarkan posisinya yang sedang dilanda berbagai persoalan kehidupan, gitu ya. Dengan gambaran malam yang gelap gulita. Itu. Bahkan apa yang dialaminya diserupakan dengan gelombang samudra. Ia ingin pembaca mengetahui bahwa ia mempunyai persoalan yang amat pelik. Begitu. Dulu ada kakak kelas saya, gitu, naksir seorang mahasiswi. Awalnya itu ya, wah seperti dekat gitu. Nah, terus mengirim surat, suratnya isinya penolakan. Langsung saat itu, malam itu, tengah malam, dia membuat puisi Ad-dunya fid dzolam. Itu coba bayangin itu, langsung bisa menyusun Ad-dunya fid dzolam. Lah cuma tulisan itu saya cari tidak ada, dulu itu diberikan ke saya. Saya ini, wah luar biasa kamu seperti penyair.
begitu menghadapi persoalan dia ditolak oleh kekasihnya, bisa membuat tulisan ad-dunya fidzolam. Ini luar biasa ini. Makanya ini santri-santri saya pesan ini ya. Suatu saat nanti kalau sudah mahasiswa itu ya, kemudian naksir seseorang yang dicintai, umpamanya gitu ya, ditolak, jangan khawatir dan jangan sedih seperti Imrul Qais. Gitu. Coba lagi, ditolak lagi, jangan bersedih. Begitu. Ditolak lagi, jangan bersedih. Gini, ya. Walaupun saudara itu awal-awal itu jual salak, kemana-mana ditolak, suatu saat kamu pasti akan jual rambutan kemana-mana untuk rebutan. Ya itu. Enggak apa-apa sekarang jual salak. Suatu saat kalau saya sudah sukses, pasti jadi rebutan, pasti bisa jual rambutan. Itu. Nah, ini ada juga kebengisan orang Arab ya, orang Arab. Ini puisinya Zuhair bin Abi Sulma. Ini jahili juga, pada masa jahili. Ini juga termasuk as-su'ara as-sab'ah dan su'ara al-asyrah gitu. Nah, ini wa malam yadud an haudhihi bisilahihi yuhadam gitu ya. Wa malam yadliminas yudlam. Wah, ini perilaku masyarakat Arab jahili seperti ini. Barang siapa yang tidak mau memperhatikan beliknya, belik itu loh seperti kawah itu yang ada airnya itu ya, dengan senjatanya yuhadam maka akan dihancurkan. Barang siapa yang tidak mau menganiaya seseorang maka akan dianiaya. Nah, ini perilaku masyarakat Arab jahiliyah seperti ini dituangkan di dalam puisinya Zuhair bin Abi Sulma. Berarti Zuhair bin Abi Sulma itu info di masyarakat Arab pada waktu itu. Kalau istilah W.S. Rendra itu, Zuhair bin Abi Sulma sebagai pengarang, dia itu manjing ing sajroning kahanan. Wah, supaya apa? Bisa mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah sastra. Gitu. Nah, terus. Nah, ini Nabi Goh ini punya Nabi Goh ini. Ini tentang madh. Itu ya. Fa innaka samsun wal muluk kaukab. Idza tola'at lam yabdu min huna kaukab. Wah, ini menyanjung-nyanjung khalifah. Itu ya. Ini menyanjung-nyanjung raja gitu. Sesungguhnya engkau bagikan matahari, sedangkan para raja yang lain bagikan bintang-bintang. Apabila kau terbit, matahari itu terbit, tak ada satupun bintang yang berani menampakkan diri. Kalau matahari terbit kan rembulan tidak bisa terlihat sinarnya. Nah, itulah raja. Wah, kalau seorang penyair bisa menyanjung-nyanjung begitu, maka penyair itu pasti akan dimuliakan oleh raja. Kalau yang menyanjung-nyanjung loh, itu pasti akan dimuliakan oleh raja. Apapun kebutuhannya pasti akan dicukupi. Saya tidak mengatakan ini kan jahiliyah loh ini ya. Tapi kalau yang membenci ya pasti bisa dipenjara itu. Nah, pada masa jahiliyah aja begitu kok. Oh gitu. Wah, disanjung-sanjung seperti itu. Nah, ini salah satu agrod as-syi'ri fi asril jahili itu madh. Nah, ini qaulul qadhi al-Arjani gitu ya. Mengapa? Ini kan ingin menandingi Al-Qur'an, begitu ya. Coba ini. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddatihi tadumu. Coba sama-sama dibaca dari huruf terakhir dan huruf pertama. Huruf terakhir itu mim, huruf pertama juga mim. Selanjutnya wawu juga wawu, dal juga dal, tak juga tak, ha juga ha, kan begitu toh itu. Tak lagi,
dal lagi, wawu lagi, kemudian mim tadumu itu mim lagi, lam likulli itu, kaf juga kaf gitu, lam lagi, terus itu kan sama, dibaca dari awal juga sama, dibaca dari akhir juga sama. Loh, Al-Quran kan juga ada Rabbaka fakabbir, coba dibaca dari belakang, Rabbaka fakabbir, sama. Ya inilah sastra di dalam Al-Quran, ternyata indah sekali. Rabbaka fakabbir. Nah ini juga ya ayyuhal muddatsir qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ir semua. Ini sastrawi sekali ini. Wah, Al-Quran ini dahsyat ini. Makanya para penyair jahili mau menandingi Al-Quran tidak gampang ini, maka ditantang oleh Allah. Silahkan buat satu ayat saja seperti Al-Quran kalau bisa. Gitu. Nah ini juga Rabbaka fakabbir gitu. Nah mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddatihi tadumu, cintanya tetap abadi walaupun dunia porak-poranda. Apakah setiap orang itu cintanya abadi? Nah ini ceritanya, tapi ini dulu dari guru saya. Apakah betul ini khonsa? Khonsa itu sakit. Nah waktu sakit itu suaminya tetap menunggui saja, walaupun sakitnya itu sakit lepra yang tubuhnya sudah membusuk dan bau sekali. Pada saat mau meninggal, karena suaminya itu menunggu walaupun baunya sudah busuk badannya itu, tetap menunggu, tetap mendampingi istrinya. Saat mau meninggal dia mengatakan mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullu mawaddatihi tadumu, dia katakan gitu. Kemudian meninggal. Nah ini pertanyaan bagi kita semua ya itu. Jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah nanti ustadz-ustadz yang sudah bersuami ini ya, bersuami ini kalau istrinya begitu setia ndak sampai titik darah penghabisan. Nah ini pertanyaannya dalam puisi ini gitu. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan itu. Jadi seperti itu. Nah ini saya lupa ngeblok. Ini ayat Al-Quran yang sastrawi sekali. Walaili idza yaghsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha lagi inna sa'yakum lasyatta lagi gitu ya. Nah ini coba ini kita lihat ya secara linguistis ya, secara linguistik. Di samping sastrawinya jelas ada, ini baik itu qawafi arutnya bagus. Kemudian coba lihat di sini, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu li yusra. Fa amman bakhila, coba ini kata-kata a'ta ya, ini kan ada kata bakhila, sama-sama fi'il madhi, artinya berlawanan. A'ta memberi, bakhila cetil, bakhil gitu ya. Wattaqo ini yang dekat dengan Allah, bakhila wastaghna merasa kaya. Yang satu dekat kepada Allah, yang satu merasa kaya sudah tidak butuh Allah. Artinya kan tadad ini secara linguistis ya, tadad gitu ya. Wa kadzdzaba di sini sodko, kan ini berlawanan ini. Apakah pernah diteliti ini secara linguistik? Itu. Kemudian bil husna ya, sama-sama ya. Di sini ada kata-kata yusro gitu ya, ada usro. Ini kan berlatar belakang lagi. Ini menjadi lahan penelitian linguistik. Coba ini syair juga bisa, penelitian linguistik juga bisa.
Al-Quran apalagi. Begitu. Ini aja dari satu aspek saja. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, ini sudah menyangkut ke aplikasi kalau sekarang. Di dalam sastra Arab, salah satu diantaranya ada genre sastra Islam. Gitu ya. Al-Masadir lil Adabil Islam, satu Al-Quranul Karim. Karya-karya sastra Islam itu ya, yang dihasilkan oleh pengarang baik sejak masa Sodrul Islam sampai masa kontemporer, al-asrul muasir. Ada al-asrul hadis, ada al-asrul muasir. Gitu, ada masa modern, ada masa kontemporer, gitu. Nah, itu rujukannya pertama atau teks hipogram kalau di dalam istilah sastra ya, itu Al-Qur'an. Sastra Islam itu teks hipogramnya adalah Al-Quranul Karim, rujukannya pertama. Yang kedua, wal haditsun nabawis syarif, hadis Nabi. Yang ketiga, ini wal adabul jahili, sastra jahili. Mengapa sastra jahili? Diambil yang definisi adab tadi, al adabu huwa at-tamattu bil akhlaqil karimah tadi. Karena membangun perilaku yang baik, membangun akhlak yang mulia itu diambil dari data-data sastra jahili untuk disusun menjadi sastra Islam. Itu makanya ini qad bada'a qoblal Islam bi qarnain au qarnin wa nisab. Jadi sastra jahili itu dimulai 200 tahun berarti ya, ini kan 2 abad ya, atau 1,5 abad, berarti 150 tahun, 200 tahun atau 150 tahun sebelum lahirnya Islam, yaitu Islam kira-kira tahun 610 atau 611 begitu, sehingga masa jahili itu kira-kira ya ini 460 Masehi sampai 610 ini adalah masa jahiliyah. Jadi begitu. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan tadi sastra jahili. Kenapa itu diambil? Karena ini ada kaitannya dengan makna adab, pengertian adab pada masa jahili. At-tamattu bil akhlaqil karimah, kasidqi wal amanah gitu. Juga ini ada puisi Torfah bin Abd itu yang tadi saya sebutkan tadi. Nahnu fil mashtad nada'ul jafala la tarol adiba fi man yantakir, itu al adib di situ adalah orang yang mengundang makan begitu. Nah, sekarang untuk mengungkap ya, untuk mengungkap karya sastra ini dan mengapa karya sastra itu kaitannya dengan Al-Qur'an, ini kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, apa itu kritik sastra? Naqdul adabil arabi wa fanu dirasati a'malil adabiyah al arabiyah dirasatun taqumu ala tahlil wassarah wa tafsir walitadukuha tadzuqan sahihan wal hukmu laha au alaiha bi maudu'iyatin wa insafin. Nah, ini yang namanya kritik sastra itu adalah mengkaji karya sastra yang dilakukan melalui proses tahlil dulu, baru sarah, baru tafsir. Nah, ini biasanya tahlil itu tingkatannya S1, sarah itu tingkatannya S2, tafsir tingkatannya S3. Begitu. Jadi kalau nanti menganalisis karya sastra pada tingkatan tahlil itu untuk skripsi, pada tingkatan sarah itu tesis atau S2, kemudian tafsir sudah interpretasi itu tingkatannya sudah S3 gitu. Nah, kalau Badr ini dari al-fahsu dulu, at-tamyiz, itlaqul ahkam, baru waqf maqayis muayyanah. Ini. Nah, sekarang kita terapkan pada contoh karya sastra. Nah, ini tadi sebelumnya. Nah, ini karya Najib Gilani.
Najib bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Kilani gitu, lahir 1 Juni 31 dan meninggal 6 Maret 95. Menghasilkan 35 buah karya novel dan karya ilmiah lainnya. Salah satu novelnya berjudul Ar-Rajulul Ladzi Amana, seorang laki-laki yang beriman. Novel ini menggambarkan masa postkolonialisme gitu, Barat terhadap Timur yang saling pengaruh mempengaruhi. Najib Al-Kilani mengambil latar kebudayaan Barat yaitu Italia atau Roma yang diperankan ya oleh tokoh Irian gitu ya, Irian ini atau Abdullah Carlo namanya. Kemudian Sofia ini kekasih Irian, Benedetto teman grup musik Irian gitu. Kemudian Carlo ayah Irian yang menjadi pastor ya. Kemudian ibu Irian. Sementara itu latar kebudayaan Timur di Dube gitu ya, diperankan oleh tokoh Samsi, seorang gadis cantik Dube, muslimah, penari, biduanita, mempesona, menawan, dan umurnya kira-kira 25 tahun, serta tokoh-tokoh lainnya seperti Ali, Maisun, Tuan Sakor, dan lainnya. Nah, novel ini menggambarkan perubahan budaya atau mimikri. Tahu hewan yang blungkon itu ya, itu kan mimikri ya. Ya, itu seperti itu. Dan percampuran budaya atau hibriditas Timur itu Dube, Suriah, dan Barat, Roma, Italia. Itu. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Ini karyanya, bukunya, buku novelnya. Riwayah Najib Kilani Ar-Rajulul Ladzi Amana, begitu ya. Nih, kemudian sekarang begini. Tadi tokohnya kan Irian. Irian ini beragama Kristen dari Italia, pemain musik. Ini musikus ya, musikus gitu. Nah, kekasihnya namanya Sofia. Ini juga Italia, sama-sama Italia. Nah, tampaknya karena di Italia itu sudah malang melintang dan sudah sangat terkenal, Irian tampaknya ingin go public. Kemana? Ke Dube. Nah, pada waktu mau berangkat ke Dube, Sofia diajak menikah tidak mau karena mau diajak ke Dube. Kan budaya Barat itu maunya kan masih bujang terus begitu, tapi pacaran terus. Itu budayanya kan begitu. Tidak mau diajak menikah. Sofia ini menolak. Nanti kalau sudah menikah berarti kita sudah terikat. Kita tidak bebas kemana-mana dan sebagainya. Padahal maunya Irian supaya bisa diajak ke Dube, tetap tidak mau. Nah, akhirnya Sofia ditinggal. Berangkat sama grupnya. Si Irian ini, grup musiknya ke Dube. Ke Dube ketemu Samsi, wanita cantik yang mempesona tadi. Ini ketemu Samsi dan dia penarinya. Iya. Kalau sudah mulai menari, hampir orang-orang Barat melihat dia langsung kelepek-kelepek. Karena mempesona, sangat mempesona si Samsi ini. Makanya kemudian Irian jatuh cinta pada Samsi. Ternyata Samsi ini lebih cantik daripada Sofia. Ternyata Sofia tidak ada apa-apanya itu. Gitu. Jadi Sofia itu dibandingkan dengan Samsi, wah itu apel campur stroberi. Ndak level lah, sorry gitu loh. Wah gitu loh. Wah ini si Irian begitu, makanya dia jatuh cinta pada Samsi. Setelah mau melamar Samsi gitu ya, kemudian Samsi menjawab, loh kamu kan Kristen, saya kan Islam. Lah bagaimana supaya saya bisa menikahi kamu? Ya harus masuk Islam. Satu ayat Al-Quran masuk, wala tunhiku itulah, wala tunhikul musyrikat itu ya.
satu ayat masuk, lah inilah ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan sastra tadi. Masuk ayat itu sebagai bahan untuk bercerita di dalam teks novel sastra. Makanya ini Tazaka ini membuat materi kok ya aneh-aneh. Saya harus mempelajari dulu. Ternyata tak gabungkan. Ada ini ada sastra Islam yang mengutip Al-Quran gitu. Ternyata ada gitu. Nah, akhirnya bagaimana supaya bisa menikahi saya gitu. Nah, kamu harus masuk Islam dulu. Ketemulah yang namanya Ali. Ali ini guide-nya. Dah kalau begitu akan saya pertemukan dengan syekh yang bisa mengajari kamu tentang Islam. Syekhnya yang pertama namanya Syekh Jalaluddin. Itu Syekh Jalaluddin. Belajar Islam di Syekh Jalaluddin. Dan Syekh Jalaluddin ini juga pinter bahasa Itali. Wah, ini Syekh milenial ini. Begitu hebat sekali. Aduh, Najib Kilani menggambarkan itu. Nah, ternyata meguru atau mau masuk Islam, belajar Islam dengan Syekh Jalaluddin kurang puas. Bisakah saya dicarikan syekh yang lebih top lagi daripada Syekh Jalaluddin? Kemudian disambungkan ke Syekh Aidul Husaini, Aid Al-Husaini. Di situ belajar lagi, semakin mantap. Gitu. Semakin mantap untuk masuk Islam ini, sudah ancang-ancang untuk masuk Islam. Si Irian ini. Begitu. Nah, dari situlah kemudian dia kepengen lagi, saya supaya lebih mantap, carikan syekh yang melebihi Syekh Aidul Husaini. Carikan namanya Syekh Aidul Yaqubi, Aid Al-Yaqubi. Ini syekh yang paling top, berbagai bahasa menguasai. Jadi kalau ada orang-orang asing yang mau melawan tentang Islam, dia bisa menjelaskan dengan bahasa apapun. Begitu. Nah, dari Syekh Aidul Yaqubi ini akhirnya sudah mantap. Irian itu akhirnya masuk Islam, dinamai Abdullah Carlo. Carlo itu namanya, yang menamai Abdullah itu adalah Syekh Yaqubi. Dinamai Irian itu menjadi namanya Abdullah Carlo. Nah, setelah dinamai Abdullah Carlo, ini ayahnya Carlo itu mendengar bahwa anaknya berbalik ke Islam, itu masuk Islam, padahal awalnya Kristen dan ayahnya itu pendeta yang sangat berpengaruh di Roma. Marah itu ayahnya itu marah. Nah, sebelum kemarahannya itu tersampaikan, terrealisir, Abdullah Carlo oleh Syekh Yaqubi dinikahkan dengan wanita dari Damaskus namanya Maisun. Maisun itu kecantikannya melebihi Samsi dari Dubai. Coba. Saya itu pas musim semi jalan-jalan ke Beirut, Damaskus gitu. Staf KBRI yang menemani saya di belakang, tahu-tahu jatuh loh, padahal kan jalannya lurus, kenapa jatuh? Saya lihat kenapa, kok bisa jatuh gitu. Maaf Pak, saya melihat wanita ini kok semuanya cantik ya, tidak ada yang jelek katanya. Termasuk itu coba. Ini kan luar biasa ini. Ya, salah satu di antara Maisun ini dijadikan tokoh di dalam novel Ar-Rajulul Ladzi Amana. Coba ini bayangkan ini. Karena kecantikannya itu. Gitu sampai mungkin ya dia akan bisa mengatakan inna jamalaha la yatasawwarul aqlul basari. Wah, coba bayangkan itu. Wah, ini kecantikannya sampai pikiran manusia tidak bisa menggambarkan ya. Gimana cantiknya seperti itu. Gitu. Mungkin kalau santri-santri Tazaka yang sudah mau pengabdian ini melihat gitu, mungkin tidak bisa memejamkan ya. Wah, gitu. Karena kecantikannya itu. Nah, ini yang digambarkan di dalam sastra ini luar biasa sekali bahasanya itu. Nah, akhirnya dinikahkan sama Maisun.
Itu. Nah, ternyata Maisun juga senang karena ketaatannya Abdullah Carlo ini sangat luar biasa, melebihi orang yang sudah Islam sejak kecil, yang pengamalannya itu lebih hebat Abdullah Carlo ini bila dibandingkan Islam lainnya, termasuk Samsi. Tidak ada apa-apanya, maka Samsi akhirnya kan kemudian cintanya menggebu-gebu, kepengen memburu Abdullah Carlo lagi, tapi kan Abdullah Carlo sudah punya Maisun, gitu. Nah, akhirnya Sofia juga tahu, kekasihnya dulu di Italia, Benedetto ini teman musiknya Irian, itu memberitahu, posisi Abdullah Carlo sekarang di sini. Maka Carlo ayahnya ini memerintahkan kepada Sofia dan Benedetto yang sudah ada di Dubai, supaya membunuh Abdullah Carlo karena sudah pindah agama, sudah pindah budaya, yang dulu budaya barat menjadi budaya Islam. Ini terjadi mimikri budaya namanya kalau dalam istilah sastra ya. Terjadi perubahan budaya, terjadi mimikri budaya yang dialami oleh Irian atau Abdullah Carlo. Lah dari situlah kemudian dengan siasat tertentu Benedetto mengatakan mau menemui, ternyata ini membawa peso, dan waktu ditemui itu langsung ditusuk dadanya. Maisun tahu, kemudian dengan cepat memburu yang menusuk itu, tetapi sudah lari bersama Sofia juga lari, kemudian dilarikan ke rumah sakit si Abdullah Carlo itu. Beberapa sudah dirawat, alhamdulillah bisa diselamatkan, dan malah kedua-duanya baik Maisun maupun Abdullah Carlo ini bertekad untuk menyebarkan Islam di negara manapun, termasuk di negara-negara barat Eropa, Amerika, karena memang Maisun dan Abdullah Carlo ini pandai bahasa-bahasa asing, sehingga dia dakwahnya akan semakin kencang. Nah, ini terjadi mimikri budaya yang dialami oleh Abdullah Carlo. Nah, bagaimana wanita cantik Samsi? Nah ini wanita Samsi, wanita cantik yang bernama Samsi ini menjadi idola para penggemar. Itu salah satunya pengusaha muda kaya raya Tuan Sakor. Itu setelah tampil, Samsi itu mau minta apa aja dituruti, mau ke mall beli apa, borong apa saja, Tuan Sakor yang membayar. Gitu. Jadi ini hanya modal tubuh yang cantik secara fisik gitu, dan juga muslimah begitu. Cuma muslimah tapi kadang-kadang memakai pakaian belum jadi. Begitu. Belum jadi itu bagaimana? Ya, kadang-kadang terlihat di sekwildahnya sekitar wilayah dada. Jadi jadi seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa ini. Artinya dia seorang muslimah, tetapi sholat juga, puasa juga, tetapi cara berpakaiannya mengikuti budaya barat. Nah, ini berarti terjadi hibriditas budaya. Budaya barat dilakukan juga, sementara budaya timur dia tidak bisa menghilangkan. Itu yang dialami Samsi. Nah, dia memburu Irian yang sudah masuk menjadi Islam, menjadi Abdullah Carlo. Ya, Abdullah Carlo ternyata menolak. Dulu mengejar-ngejar Samsi, gantian Samsi yang mengejar-ngejar Irian. Dan Irian sudah mempunyai istri Maisun begitu. Jadi tidak bisa. Jadi seperti itu. Nanti santri-santri itu juga pasti suatu saat ada yang juga yang mengalami ngejar-ngejar
enggak mau, ternyata setelah sukses dikejar-kejar. Akan terjadi seperti itu. Nah, ini kan karya sastra ini mewadahi apa yang terjadi di masyarakat, gitu. Jadi seperti itu. Nah ini tadi mimikrinya itu tadi, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian hibriditasnya ini kan dia ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tetapi akhiratnya itu karena terjadi mimikri keseimbangannya beda. Ini ada ayat-ayatnya, inilah Al-Qur'an gitu ya, masuk infiltrasi ke sastra, terutama sastra Islam gitu. Nah, inilah yang studi Al-Qur'anul Karim dalam studi sastra di sini, terutama sastra Islam tadi, istilahnya ada 4 sumber tadi ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, kemudian Al-Adabul Jahili, kemudian ma nukila minal adabil al-ajnabi, apa yang dinukil, yang diambil dari sastra-sastra asing, terutama yang sastra-sastra asing itu yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.